di Musrembang ini Kelurahan PGS siapa aja yang diundang nih Bu Lurah? Unsur-unsur yang ada di Pasir Gunung Selatan dan kita Dewan dengan otomatis narasumber dari dinas. Harapannya nih Bu Lurah dari Musrembang. Tentunya dari Musrembang dari tahun ke tahun meningkat ya, dan dari Musrembang ini aspirasi dari usulan dari warga bisa realisasi nanti adanya di dinas maupun di kecamatan atau di masing-masing kelurahan. Bu Lurah, kalau kesiapannya Bu Lurah untuk kuasa pengguna anggaran 5 miliar itu gimana Bu Lurah? Saya tetap siap, tetap saya jalankan sesuai amanat daripada undang-undang. Pasti saya jalankan. Bu Lurah, makasih banyak atas waktunya. Ini kan di Musrembang ini ada yang baru, bisa dijelaskan? Baik, untuk Musrembang tahun 2022 ini ada dengan Bapeda di Bapak Kabinnya ya. Jadi untuk pendekatan kita untuk perencanaan pembangunan tahun 2023 Musrembang Kelurahan dengan pendekatan urusan wajib ya dan urusan pilihan. Jadi diharapkan ini dioptimalkan yang anggaran Musrembang 2,5 ya urusan wajib ya dengan 15 poin kegiatan dan dan urusan pilihan 26 poin kegiatan. Jadi diharapkan selesaikan dulu urusan wajib baru mengarah kepada urusan pilihan. Insya Allah ini semuanya untuk mewujudkan visi Kota Depok ya, yang maju berbudaya sejahtera dengan manusia. Yang intinya ini disesuaikan dengan potensi yang ada di Kelurahan PGS kan disepakati dengan pemangku kepentingan yang ada di PGS. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ini bisa ditambahkan oleh Bapak Kabin dari. Kalau ini Bu Dia terkait dana anggaran kelurahan ada bisa dijabarkan nggak detailnya itu kayak dana ditambahkan oleh Bapak Kabin dari Bapeda. Ya, mohon izin terkait dengan tadi urusan wajib sebenarnya itu kita melihat kepada prioritas pembangunan di pusat, provinsi dan di daerah, dan juga kita coba elaborasi dengan janji pemerintah daerah ya ketika itu janji Pak Wali Kota. Nah, sehingga muncullah menu wajib. Nah, terkait dengan alokasi anggaran untuk anggaran dana kelurahan ini kita alokasikan sekitar 2,5 miliar yang dikelola oleh kelurahan. Dan tadi yang akan diinterpretasikan dalam bentuk dana yang urusan wajib dan pilihan. Sementara untuk yang 2,5 miliar lagi nanti akan dialokasikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi perangkat daerah yang ada di tingkat kota. Jadi nanti ada usulan yang dilaksanakan oleh kelurahan maupun usulan yang dilanjutkan kepada kota. Nah itu jadi totalnya anggaran sekitar 5 miliar. Bu Dia sekarang di mana? Bu Dia sekarang jabatannya di mana? Staf ahli bidang SDM dan kemasyarakatan. Bang Samsuk? Saya Sandi di Kepala Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Makasih dia. Ketua LPM, Pak Anggoro. Apa nih usul-usulan masyarakat yang akan jadi prioritas yang akan atau dijalankan oleh untuk 2023? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pasir Gunung Selatan untuk 2023 fokus yang pertama adalah bidang pendidikan, yaitu untuk sekolahan SMP 27 kita minta menjadi prioritas utama dibangunnya sekolahan itu, karena itu adalah satu-satunya SMP yang ada di wilayah yang di lingkungan Pasir Gunung Selatan sudah ada. Kemudian yang kedua, kita tetap mengacu kepada program-program supaya dari 15 program pokok, yaitu ada wajib ya, kegiatan wajib kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian ada beberapa program pilihan, dan sisanya nanti akan kita melalui Pokpir tentang pembangunan infrastruktur yang masih paling banyak ada di sini tuh banyak perawatan nanti kalau hampir 100% di sini sudah terakomodir, hanya ada beberapa yang karena terkena program refocusing kemarin, karena refocusing sehingga tertunda.
itu saja yang paling pokok. Jadi ada beberapa program utama adalah paling ada beberapa saluran dan beberapa jalan. Berapa titik fisik Kalau pembangunan? fisik usulan dari keseluruhan banyak. Hanya ini yang paling menjadi pokok utama adalah fisik paling tidak minimal itu 5 saluran, 5 jalan utama saja. Kalau Lurah PGS kan siap untuk kuasa pengguna anggaran yang 5 miliar. Ya. Di LPM sendiri nanti gimana tuh? Ya, kita tetap mengawal dan mengawasi apa yang menjadi program-program yang dilaksanakan oleh Lurah, dan kita juga akan mengawal tentang apa jadi program pelatihan, dan tentunya kan ada input, output, kemudian impact-nya seperti apa. Harapannya lah dari kegiatan Musrembang ini. Baik, tentunya harapannya adalah apa yang kita usulkan akan menjadi satu perhatian untuk baik yang kita usulkan melalui aspirasi melalui anggota DPRD maupun menjadi usulan-usulan menjadi program dinas. Terutama adalah kegiatan ini apa yang sudah di PGS sendiri sudah dilaksanakan ke depan betul-betul akan menjadi tidak hanya lingkungan yang lebih baik, tapi warganya, masyarakatnya juga akan tumbuh lebih baik. Terima kasih. Ketua, makasih banyak atas waktunya. Ketua, hasil Musrembang di Kelurahan PGS ini apa nih, Ketua? Hasil Musrembang, saya pikir Musrembang kan salah satu kewajiban yang dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang dalam membuat satu perencanaan untuk tahun berikutnya. Itu ada diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan, di mana musyawarah perencanaan pembangunan itu adalah dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dengan satu keputusan wali kota, di mana itu sudah diatur. Jadi Musrembang itu sudah ada tata aturannya, termasuk anggaran yang diberikan setiap kelurahan. 2,5 miliar. Nah, itu nanti seperti apa pembagiannya, itulah yang dibicarakan. Kemudian kehadiran kami Dewan juga diundang sebagai narasumber, karena di luar Musrembang itu juga ada yang namanya pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, itu juga bagian yang kita sampaikan kepada masyarakat dalam Musrembang, agar masyarakat juga yang perlu untuk mengusulkan apa yang menjadi kebutuhannya itu bisa melalui anggota dewan yang ada di dapil masing-masing. Itu Musrembang, dan juga kita dari DPRD ini hadir dalam Musrembang sebagai narasumber dalam rangka menginformasikan tentang itu. Yang kedua juga kita ingin, tadi sudah saya sampaikan, ada hal-hal yang perlu ada perubahan. Jujur saya selalu fokus, kita ini nggak punya sumber daya alam. Tapi bagaimana warga kita ini biar maju, biar sejahtera? Maka yang harus dibentuk adalah sumber daya manusia. Diawali dari apa? Diawali dari pendidikan. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan SMP sampai SMA, sampai perguruan tinggi. Nah, ini yang perlu kita dorong. Jadi ke depan tadi sudah disampaikan, ternyata tahun lalu sudah ada SMP di Pasir Gunung Selatan. Saya minta ikutin aturan Menteri Pendidikan, bahwa untuk membangun satu SMP itu minimal harus 6.000 meter tanahnya agar bisa maksimal. Jadi SMP dibangun juga harus ada fasilitas-fasilitas lain, misalnya fasilitas olahraga dan lain sebagainya. Jadi bukan ada ide, bukan ada program terus dibangun tapi tidak maksimal, jangan begitu. Ini udah metodenya harus dirubah. Kita membangun sekolah harus ada fasilitasnya, sehingga anak-anak yang dididik di dalam sekolah itu nanti betul-betul mempunyai ada nilai lah. Jadi itu yang kita minta. Jadi kemudian juga saya tadi sampaikan, jangan lagi ada juga masalah misalnya KDS. KDS itu adalah Kartu Depok Sejahtera, itu janji kepala daerah, dan itu berlaku bagi seluruh masyarakat Kota Depok, tidak peduli itu siapa. Sehingga betul-betul program itu bukan hanya program kepentingan politik, tapi program yang dijanjikan oleh kepala daerah untuk kepentingan masyarakat. Dan saya bilang tidak ada lagi, artinya ada diskriminatif lah. Jadi harus betul-betul objektif, realitas dan rasional dalam
rekrutmen untuk KDS dan juga program-program lain. Saya pikir itu. Ketua, pengawasan 2,5 miliar di kelurahan itu ntar dilakukan oleh Komisi A atau gimana nih Ketua? Mekanismenya? Masalah pengawasan 2,5 miliar ini. Kelurahan jadi KPA, kuasa pengguna anggaran. Ntar pengawasannya di mana Ketua? Kalau pengawasan itu dalam pembangunan itu bicara pembangunan itu Komisi C, bicara pemerintahan Komisi A. Ntar di bawah. Tapi itu? dalam usulan nanti dibahas oleh Badan Anggaran. Saya pikir kalau yang namanya anggota dewan kan punya hak yang sama, tapi biar lebih efektif, lebih efisien, maka ada komisi. Tapi bukan berarti yang lain juga tidak bisa ngawasi, itu nggak bisa, semua harus bisa. Oh iya. Karena tugas dan fungsi anggota dewan sudah diatur di dalam tata tertib dalam undang-undang, saya lupa nomor berapa. Itu mengenai KDS tadi katanya gas betul ya. Sepertinya sudah ada indikasi gas itu jangan pada nanti para lurah dan melakukan. Oh enggak, saya tidak ada prasangka atau tidak ada apa-apa. Tapi saya hanya ingat karena ini program bagus, KDS ini itu poinnya ada 7, ya kan? Jadi ini poin yang sangat, program yang sangat bagus bagi masyarakat, yang saya yakin itu pasti banyak yang membutuhkan. Artinya saya warning, jangan sampai ada oknum-oknum aparatur yang bermain itu. Jadi bukan karena mereka ada indikasi, nggak ada. Saya nggak tahu, tapi harapan saya mudah-mudahan itu tidak ada. Tapi kalau ditemukan misalnya nanti sanksi apa? Sanksi, nggak boleh. Apa sih yang mau dimainin? Kalau cuma yang begitu dimainin, gimana yang gede? Nah, itu. Saya pikir nggak ada lah. Mudah-mudahan seluruh aparat di kelurahan, kecamatan, atau seluruh ASN yang ada, saya pikir mudah-mudahan nggak ada permainan. Saya yakin nggak ada. Kita positive thinking. Tadi saya hanya mengingatkan, warning agar jangan ada yang seperti itu aja sebetulnya.